Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Banten Podcast. Kali ini kembali kita akan berdiskusi dan berkenalan dengan anggota DPRD Provinsi Banten periode 2024-2029. Mereka ini sudah dilantik pada 2 September 2024 kemarin. Dan tamu kita kali ini, beliau masuk dalam jajaran Gen Z, sangat muda. Ini luar biasa capaiannya, bisa menjadi anggota DPRD Provinsi Banten. Kita sapa, kita panggil Ibu Safira Alia Moktamara. Selamat datang Bu di studio kami. Terima kasih. Dan terima kasih juga Ibu udah menyempatkan dari kesibukannya. Tadi beberapa agenda rapat hari ini padat ya? Rapat. Padat Tadi banget. ada rapat paripurna sama Bapemperda. Rapat paripurna apa? Mengenai hasil reses. Saya panggilnya Mbak aja ya, karena masih muda. Iya. Karena kita seumuran. Mbak Safira ini anak dan juga ibunya juga, mama juga masuk lolos ya, Iya. di anggota DPRD. Cuman karena Bapak masuk ke DPR RI, dia di suara kedua sebenarnya. Iya, suara. Pertanyaan pertama saya, sekarang kan udah jadi anggota DPRD nih. Gimana rasanya? Alhamdulillah bisa mewakili masyarakat di dapil saya tentunya. Di dapil Banten 4 ini menjadi wakil, bisa menyuarakan aspirasi-aspirasi masyarakat pada pemerintah Provinsi Banten. Kaget atau kemudian senang atau sedih atau kemudian barangkali udah sesuai ekspektasi bakal dilantik? Ya, alhamdulillah kaget sih. Kaget ya? Iya, dipercaya oleh masyarakat. Ada proses mengikuti, ceritain dong pas kampanyenya. Ada. Kemarin capek atau gimana, barangkali ketemu banyak. Iya, ada waktu awal kemarin ya pemilihan kampanye, terjun ke kampung-kampung, ke masyarakat untuk berkampanye lah, untuk meminta dukungan, doa restu kepada masyarakat, ke beberapa kampung dan desa juga, dari 14 kecamatan. Bahkan di dapil 4 kalau nggak salah ya, Iya, Tangerang B ya, Tangerang A. Nah, Tangerang A ini mana saja? Cisoka, Tiga Raksa, Balaraja, Sukamulya, terus Mauk, Sukadiri, kurang lebih itu situ. Dari 27 kecamatan itu 14 kecamatan, maaf. Iya. Dikunjungi? Iya. Bu, dikunjungi semua pada saat kampanye? Iya, dikunjungi semua. Itu mulai dari bulan Oktober kalau nggak salah, 2023 keliling. 1 tahun sebelum pelaksanaan pemilihan ya? Iya. Gimana rasanya? Capek? Atau? Enggak, tidak capek. Karena Ibu Safira ini bapaknya juga DPR RI. Iya, mencalonkan. Mencalonkan DPR RI. Kemudian mungkin barangkali kalau pikiran saya mengikuti jejak orang tua ya, dan ibunya juga terpilih. Cuman beda dapil ya, kalau ibu di dapil B ya. Dapil C. Dia dapil C. Iya, Banten. Masih Banten 6 Tangerang ya. Iya. Bareng-bareng apa gimana pas pelaksanaan kampanye? Berbeda. Karena kan kebetulan Safira juga kan kuliah dulu ya. Dari hari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu. Masih waktu kemarin tuh. Jadi pelaksanaan kampanye itu Senin sampai Jumat. Gitu. Jadi dibagi. Kampanye Senin sampai Jumat. Kuliahnya di Universitas Diponegoro. Undip. Iya, Undip Semarang. Fakultas Hukum ya kalau nggak salah. Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan. Harusnya jadi notaris ya. Mencatat buku tanah. Buku tanah, buku pernikahan. Ini keren. Nah, membagi waktu antar kuliah dengan kampanye. Seberapa besar percaya diri bahwa Safira ini masih muda, masih sangat masih juga mengikuti kuliah. Tapi kan harus percaya diri dong.
Iya. muncul ke masyarakat, bukan apa karena bapak saya anggota DPRD, anggota dewan. Waktu itu kan anggota DPRD Iya. Banten. Banyak uangnya, kemudian saya berani percaya diri atau gimana atau Modal percaya diri aja ya. hmm, Waktu itu agak nggak nyangka sih harus secepat ini mendaftarkan diri menjadi calon legislatif. apa Mbak? Oh, kan sebagai anggota legislatif waktu itu kayak masih bimbang. Hmm, Terus dipikir-pikir lagi, dicoba deh gitu kan untuk memperjuangkan juga aspirasi-aspirasi masyarakat. Tentu juga mengikuti jejak orang tua dari Abi dan Mama. Abi manggilnya. Iya, manggil Abi. Karena usia sekarang 26 tahun ya. Iya, 26 tahun jalan itu. Dan ini yang juga boleh diketahui oleh publik, Mbak Safira ini belum nikah juga, lagi mencari barangkali gitu. Nah kemudian setelah pengalaman yang bisa diceritain tadi, apa yang paling menarik ketika bertemu masyarakat? Kemarin kan udah melaksanakan reses kegiatan ya, reses. reses pertama. Mm-mm. Apa sih yang menjadi apa ya, banyak harapan masyarakat terhadap Mbak Safira? Harapannya sangat tinggi ya masyarakat kepada saya. Seperti masyarakat tuh banyak banget mengajukan aspirasi seperti infrastruktur jalan, terus sarana air bersih seperti ambulan dan hal lainnya yang bersifat untuk umum gitu. Nah barangkali kan berbeda ya pada saat menghadapi ini kan juga pertama. Ikut juga misalkan saat kampanye bagi-bagi uang gitu ya. Ikut juga. Ada juga bagi-bagi uang itu ya? Tidak. Enggak ya? Ya. Mungkin kelompok-kelompoknya juga lebih ke anak-anak muda atau gimana Mbak? Ke anak-anak muda, ke ibu-ibu majelis taklim gitu. Sasaran-sasarannya ya? Iya. Bapak-bapak jarang, tapi tetap ada kali ya? Ada Itu waktunya pagi sampai malam pada saat kampanye? Pagi sampai malam sih. Saat reses juga? Iya. Saat reses pagi aja, pagi reses siang. pagi ya? 7 hari kalau nggak salah reses? 8 hari. 8 hari. Iya. Jadi yang paling banyak mereka di dapil Mbak Safira itu inginkan lebih ke persoalan apa? Perjalanan, infrastruktur jalan. Jalan di sana emang masih pada rusak? Ada beberapa di kampung-kampung. Jalan perkampungan yang penghubung perkampungan gitu Iya. ya? Poros-poros desa gitu ya? Poros desa. Nah setelah dapat tampungan gitu gimana tuh? Tentu Dibayarin, beli tanah, beli aspal ya? Gimana Mbak? lalu ya disampaikan lah pada pemerintah untuk melaksanakan program kerja. Nah kerennya lagi setelah dilantik Mbak Safira kemudian sekarang di Komisi 3. Komisi 3. Keren. Komisi 3 itu bidang keuangan dan aset kalau nggak salah, bidang keuangan lah ya. Nah di bidang keuangan di Komisi 3 ini mungkin kita belum begitu banyak tahu nanti tugas dan fungsinya seperti apa. Komisi 3 itu ngapain saja? Bisa diceritakan? Komisi 3 itu mengenai anggaran ya dari tentang Bank BCB, lalu pariwisata, terus Bapenda dan hal lainnya. Menyangkut anggaran. Kalau nggak salah di situ tuh juga ada aset ya. Aset daerah, terus pendapatan ya. Ada. Nah pendapatan ini kan sebagian besar kita tahu bahwa pendapatan masyarakat itu adalah pendapatan daerah itu kendaraan bermotor. Iya. Pajak. Kalau nggak salah ya. Iya. Pajak. Nah gimana mau jadi duta pajak supaya apa ya, tingkat pembayarannya tinggi atau gimana Mbak? Artinya ketika Mbak Safira udah diposisikan di Komisi 3, apa nanti yang akan dilakukan untuk melakukan pengawasan terhadap mitra kerja itu? Mitra kerja di Komisi 3? Apa yang akan disampaikan? Mengenai pajakannya. Pajak. Supaya untuk bayar tepat waktu. Bayar tepat waktu. Iya. Pengawasan terhadap Bapenda ya, kalau nggak salah. Bapenda. Bapenda, BPKAD ya. Nah, Mbak, ini kan pasti anggota DPRD ini dibutuhkan nilai-nilai perjuangan karena beliau orang yang mewakili masyarakat daerah pemilihan dari berbagai daerah. Tadi seperti kata Mbak Safira ada hampir 14 kecamatan.
optimis nggak? Kira-kira aspirasi-aspirasi masyarakat bisa lewat Mbak Safira bisa terbantu, bisa terrealisasi keinginan-keinginan itu, Optimis. keinginan dari masyarakat yang ingin bangun ini, bangun jalan, bisa membantu. Bisa, insya Allah. Insya Allah ya, diperjuangkan ya. Ya, diperjuangkan tentunya. Kalau karir politik, pengalaman di politik itu baru ini sebenarnya ya. Baru ini pertama kali. Kenapa sih ingin ke politik? Tentu motivasinya dari orang tua ya. Tentu ayah Abi itu berpolitik sejak 2009. Mama juga sempat berpolitik di DPRD Kabupaten Tangerang pada 2014. Mama, Iya, pernah di anggota di kabupaten. di kabupaten. Tentu dari orang tua motivasinya. Melihat Sosok Abi dan sama Mama. Mama itu, Iya. oh ternyata enak gitu atau bagaimana? Sangat bermotivasi lah, sangat aspiratif kepada masyarakat. Menurut Mbak Safira, anggota DPRD itu emang apa yang membuat tertarik untuk diikutin? Yang tertarik untuk diikutin, mewakili sih Mewakili siapa? masyarakat. Artinya ketika bisa menjadi pintu lah ya. Iya, menjadi pintu. Karena kan pasti pusing Mbak, banyak didatengin, banyak diminta, nggak takut? Enggak. Misalkan diminta ini, Mbak tolong dong ini, tolong dong anak saya mau masuk sekolah, jadi bantu kayak gitu-gitu nggak sih? Enggak. Enggak juga. Enggak. Tadi kesini diantar siapa, Mbak? Sama supir sih. Ada supir. Iya. Dikirain nama Abi. Tentu bareng Mama juga dong. Oh, Mama juga ada? Iya kan? Di luar? Enggak. Mama udah pulang duluan? Sedang mampir. Satu mobil? Satu mobil. Kenapa nggak ikut bareng padahal? Biar kita langsung aja. Nah Mbak, saya ingin Mbak juga menyampaikan banyak hal lagi. Kenapa kemudian ini optimis gak misalkan Mbak akan betah di DPRD? Bertahan lama? Apa belum kerasa? Belum kerasa? Belum tahu. Lingkungan DPRD itu kan lingkungan orang-orang politis. Iya. Mbak Safira udah siap dipolitisir sama yang lain? Nanti dimanfaatkan lagi? Enggak. Nah, kisah-kisah yang ini dong, apa namanya, lebih, maksud saya rileks saja Mbak Safira kemudian menyampaikan gambaran menjadi anggota DPRD yang baik itu seperti apa? Gambaran menjadi anggota DPRD yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Tentu sesuai tugas dan kewajibannya ya, seperti pengawasan, legislasi, gitu. Sesuai tugas anggota DPRD. Gajinya besar nggak sih Mbak jadi anggota DPRD? Sesuai peraturan. Sesuai peraturan. Iya. Besarannya berapa Mbak? Kalau gaji pokok? Belum ngecek sih. Belum gajian apa? Sudah kan? Sudah belum. Tapi belum dicek. Belum. Nilainya berapa? Belum. Wah, nggak dibutuhin berarti ini kayaknya gajinya. Nggak penting. Mbak, ini masih single loh. Terus ketika menjadi anggota DPRD udah mau nikah lagi sama anggota dewan, maksudnya cari jodoh di DPRD? Enggak. Belum kepikiran ya. Belum. Mau masih terus melanjutkan pendidikan barangkali? Insya Allah untuk melanjutkan S3 sih, insya Allah. Cita-citanya sebenarnya jadi apa sih Mbak? Cita-citanya mengikuti sosok Abi dan Mama. Jadi politisi? Iya. Serius jadi politisi? Jadi anggota dewan? Ya. Bukan di notaris? Kalau S1-nya di apa? Hukum di Trisakti. Oh, Trisakti. Iya. Berarti ini dong, apa namanya? Satu irisan itu apa? Linear ya? Iya, satu linear. Linear ya, karena Sama satunya MKN. hukum, di S2-nya juga MKN. Jadi apa namanya? Magister? Kenotariatan. Kan harusnya jadi notaris. Nggak tertarik? Tertarik juga. Belum. Alhamdulillah kemarin ketika lulus dapat menjadi anggota DPRD. Kok bisa ya? Secepat itu ya? Iya. Semudah itu ya?
Apa bagi-bagi uangnya banyak? Ya, Mbak? Enggak, Enggak. Terus apa yang membuat masyarakat memilih? meyakinkan masyarakat Hmm. untuk mendukung saya gitu, atas Hmm. dasar visi misi. Apa sih visi-visinya? Tentu memperjuangkan hak-hak perempuan ya. Hmm. Karena di apa namanya, ini tuh di Indonesia ini kesetaraan gender, keadilan gender gitu. Trisakti, bro. Nah ini nih yang menarik. Kesetaraan perempuan, memperjuangkan Ya, hak-hak perempuan. Mbak melihat sampai sejauh ini yang Mbak tahu bagaimana misalkan kesetaraan gender itu berjalan, bagaimana misalkan apa namanya kekerasan terhadap perempuan itu tinggi kah atau seperti apa? sangat tinggi ya patriarki di ini. Hmm. Karena perempuan selalu diintimidasi gitu Hmm. rata-rata. Masih banyak ya yang Ya kayak gitu. masih banyak dari berita-berita. Ada sebuah harapan baru bagi kami, mungkin bagi masyarakat Banten yang lainnya, bahwa anak muda sekarang hampir sudah sangat banyak yang menjadi anggota DPRD, bahkan dimulai dari Pak Wapres yang juga terpilih Mas Gibran jadi wakil presiden di usia yang sangat muda. Nah barangkali ini juga patut kita tiru, patut kita contoh bahwa Mbak Safira juga perempuan yang masih muda, belum menikah, bahkan saat itu masih kuliah, yang kemudian terpilih menjadi anggota DPRD. Ini tentu saja pasti ada sesuatu, percaya diri kah atau yang lainnya. Mbak, menurut Mbak, apa yang bisa menjadi kelebihan dari anak muda ketika menjadi anggota DPRD Provinsi Banten? Silakan Mbak. Kelebihan. Hmm. Tentu alhamdulillah saya Gen Z bisa mewakili masyarakat, tentunya bisa menjadi motivasi untuk orang-orang di luar sana untuk terus percaya diri, jangan merasa pesimis ya. Mau gimana pun kita pasti bisa, dan alhamdulillah saya terpilih bisa mewakili masyarakat. Nah, Tentunya, kemudian, tentunya di wilayah saya sendiri di Banten 4. ini kan hampir 14 kecamatan, kemudian bagaimana nanti Mbak Safira membagi waktu, barangkali kan juga mau melanjutkan studi lagi tadi, itu nanti kira-kira membagi waktunya seperti apa? Untuk membagi waktunya kan dari perwakilan ya dari 14 kecamatan itu seperti ketua RT atau kepala desa untuk menampung aspirasi-aspirasi yang dirangkum, lalu memberi kepada saya menyampaikan. Mungkin kalau untuk kuliah pendidikan itu bisa mengambil kelas seperti kelas weekend atau online gitu. Ini udah masuk ke daftar lagi belum? Melanjutkan lagi belum ya? Masih baru Belum. persiapan barangkali ya? Iya. Dan barangkali Mbak Safira juga tim suksesnya orang-orang muda juga kali ya? Iya. Waktu kemarin Rata-rata kalangan muda juga, itu kalangan bapak-bapak muda. juga ada. Kalau mereka menyampaikan aspirasi itu, mereka datang langsung ke rumah atau melalui telepon Ada beberapa ketika yang rapat misalkan gitu? ada beberapa yang datang ke rumah, ada juga yang via WhatsApp ngechat. Apa Ya. saja keluhannya dan lokasi mana aja gitu. Terus kalau kemarin itu datangin pas kegiatan reses ya. Kegiatan reses datangin gitu. Datengin, dan kadang pas kegiatan reses kemarin tuh ada masyarakat yang menyampaikan keluhan-keluhan apa saja yang masyarakat sekitar situ yang ingin disampaikan kepada saya gitu, untuk diperjuangkan juga. Gitu. Tadi persoalan jalan lingkungan yang Iya, paling banyak ya. paling banyak jalan lingkungan. Iya. Barangkali kan sekarang ketika menindaklanjuti itu masyarakat banyak akan yang nelpon atau yang meminta progres. Itu Mbak nggak keberatan diteleponin sama masyarakat misalkan? Tentunya Gimana? Nggak keberatan ya? nggak keberatan. No Kan problem. itu memang tugasnya kan untuk menampung aspirasi-aspirasi masyarakat.
Mbak juga aktif nggak Mbak? Misalkan punya akun-akun media sosial kayak gitu? Aktif sih akun. Aktif ya. Iya, Apa yang paling dominan di Instagram, Facebook, Instagram. Instagram? Iya. Ini beliau di saat kampanye bisa kita lihat agenda-agenda kegiatan dan Mbak Safira mungkin bisa menjelaskan. Ini ada bapak-bapaknya loh, Iya. pertemuan dengan bapak-bapak. Bapak-bapak dan ibu-ibu juga. Oh ini Tapi masa kemarin. ya kemarin reses Masih terakhir. udah kemarin reses. Heeh. Ini Mbak ya? Iya. Keren. Udah apa aja yang dijelasin? Tentu silaturahmi ya. Silaturahmi. Terus meminta juga kepada masyarakat bapak-bapak dan Tirol, ibu. Dang. Ini ya, Iya, aspirasi menampung aspirasi aspirasi masyarakat. masyarakat. Ini sebenarnya agenda perdana ya, Iya, menjadi anggota DPRD untuk turun. ke masyarakat. Tapi ada juga sosper kemudian ya. Iya, ada sosmed. Nah ini juga sama ibu-ibu. Iya, sama ibu-ibu juga. Coba yang banyak foto tadi yang di close dulu. Nah, tadi yang sama ibu-ibu saya lihat udah. Ini dikelola masih sendiri ya? Sendiri. Instagramnya. Masih sendiri. Nah, ibu-ibu ini kalangan ibu-ibu. Ini nomor 5 apa? Nomor partai. Nasdem ya. Nasdem. Ini ya. Ini di Dapil di tempat di kecamatan mana ini, Mbak? Kecamatan Kresek. Kecamatan Kresek. Udah ada di live. Oke. Nah, ini beberapa reses dan kemudian banyak agenda nanti yang akan bisa dilaksanakan. Barangkali selain reses itu kalau nggak salah ada juga sosper. Sosper kapan, Mbak? Besok hari Rabu. Sosper itu di Dapil juga? Di Dapil juga. Sosper itu berapa lama? 2 kali dalam sebulan. Oh, 2 kali. Sosper juga sama ya, bertemu masyarakat itu? Bertemu masyarakat juga. Nah, ini juga kan bisa menjadi sarana ya? Sarana untuk menyampaikan. Untuk menyampaikan aspirasi, bisa DM, bisa apa, komen-komen di Instagram Mbak. Mbak siap respon itu ya? Siap. Merespon barangkali ada yang menyampaikan aspirasi tapi lewat jalur Instagram. Sosmed. Keren. Nah, sekarang kan udah resmi jadi anggota DPRD. Ada udah kepikiran mau rencana misalkan punya suami melanjutkan karir di DPRD lagi, orang politisi lagi? Harus orang politisi lagi nggak calon suaminya? Nggak juga. Yang penting tentunya seiman, bertanggung jawab gitu. Tidak harus DPRD juga. Iya. Tidak mesti ya? Tidak mesti. Tapi harus polisi barangkali ya? Enggak juga. Atau harus tentara. Tapi pasti punya kriteria. Iya. Iya. Dan kemudian apa ya, pesan begini terhadap lingkungan terhadap orang tua, kira-kira setelah Mbak Safira ini anak pertama ya? Anak pertama. Dari? 4 bersaudara. Nah, apa yang kira-kira ingin disampaikan? Maksudnya gini, yang biar masyarakat tahu bahwa saya udah duduk di DPRD nih, bisa masyarakat menyampaikan aspirasi lewat saya, bisa melalui pesan WhatsApp atau melalui saluran yang lain. Biar nanti Mbak Safira yang akan menyampaikan. Bisa menyampaikan tentu lewat bisa kepala-kepala desa ya, ketua RT RW, lalu bisa disampaikan kepada saya tentunya untuk perwakilan, bisa melalui WhatsApp juga, lewat manapun sosmed bisa. Dan Mbak Safira siap memperjuangkan ketika ada aspirasi masyarakat seperti itu ya? Iya. Nah, kemudian ini kan urusan partai politik ini urusan pasti banyak menyita waktu, Mbak. Setuju nggak? Maksudnya kan koordinasi sama partai, kalau yang saya dengar ya dari anggota dewan. Itu Mbak Safira siap banyak waktu di luar seperti itu? Siap. Apa senang? Siap sih, Pak. Siap aja ya? Siap. Nggak mesti harus jadi anak rumahan. Pasti udah harus banyak waktu di luar. Diizinin sama orang tua?
tentu diizinin. Artinya bakal banyak waktu keluar rumah, Iya. rapat-rapat dewan. Kayak hari ini aja, misalkan hari ini udah berapa agenda? Dua Dua rapat agenda. ya. Pasti mungkin barangkali lusa besok-besok akan lebih banyak waktu rapat ya Mbak ya? Iya, banyak rapat ya. Nah kalau di anggota DPRD itu punya mobil dinas nggak sih Mbak? Anggota dewan? Tidak ada. Oh tidak ada Tidak ya? ada. Hanya unsur pimpinan ya? Kalau pimpinan kalau nggak salah ada itu. Ada kalau nggak salah ya. Kalau anggota dewan itu tidak punya kendaraan dinas ya? Tidak ada. Tidak ada kendaraan dinas. Nah karena dari Dapil Tangerang itu ke kantornya kan di KP3B ya? Iya. Tiap hari bolak-balik apa gimana Mbak rencana? Tentu kalau ada rapat komisi, rapat paripurna ke kantor. Kan soalnya kadang ada kunjungan kerja di luar daerah juga, di luar kota. Jadi tidak mesti, artinya tidak mesti tiap hari ada ke kantor ya? Iya. Kalau jadi anggota dewan itu ya? Soalnya ada kunjungan, nggak mesti. Ada beberapa kegiatan yang kunjungan kerja, iya, dari komisi. Kerja. Nah, satu closing statement dari Mbak Safira untuk mengajak masyarakat untuk menyampaikan pesan lebih jauh lagi terhadap masyarakat. Kira-kira apa Mbak? 1 menit. Tentu harus terus semangat untuk menjalani hidup ini, untuk memperjuangkan hak-hak kita. Itu saja. Dan barangkali terhadap masyarakat yang sudah memilih Mbak bisa menyampaikan rasa terima kasihnya. Tentu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat di Dapil Banten saya yang sudah memilih dan mendukung saya untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Banten. Oke. Sahabat Banten Podcast dan pemirsa CTV Banten, demikian bincang-bincang ringan kita sama salah satu anggota DPRD Provinsi Banten yang mewakili kalangan Gen Z, Mbak Safira Alia Muktamara. Terima kasih Mbak atas waktunya dan mudah-mudahan Mbak di lain kesempatan bisa datang lagi, kita bisa berdiskusi lagi. Saya Benny Hendriana, bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.